Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Karina Chandra, NIM 19026110055. Saya merupakan dokter muda yang saat ini berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Udayana RSUP Sanglah Denpasar, periode 15 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bantuan hidup dasar. Adapun pengertian dari bantuan hidup dasar atau yang disingkat dengan BHD adalah suatu rangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung atau yang disebut dengan cardiac arrest. Jika pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terhadap gangguan tersumbatnya jalan nafas, tidak ditemukan adanya nafas dan atau tidak ada nadi, maka penolong harus segera melakukan bantuan hidup dasar atau BHD ini. Siapa sajakah yang bisa melakukan pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar? Jadi sebenarnya BHD ini dapat dilakukan oleh dokter, perawat, para medis, ataupun orang awam yang sudah terlatih. Di mana pada BHD ini kita akan melakukan observasi gerakan napas, warna kulit, dan pulsasi arteri karotis untuk mengetahui keadaan yang mengancam jiwa. Nah, selain BHD, ada juga yang disebut dengan bantuan hidup lanjutan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan ventilasi adekuat, mengontrol aritmia jantung, stabilisasi tekanan darah dan curah jantung, serta memperbaiki perfusi organ. Pada bantuan hidup lanjutan ini, tindakan yang dilakukan termasuk intubasi, endotrakeal, defibrilasi atau kardiokonversi, atau alat pacu jantung, serta pemasangan IV line. Nah, pada tahap ini kita hanya akan membahas tentang bantuan hidup dasar atau BHD, di mana salah satu contohnya adalah resusitasi jantung paru atau yang disingkat dengan RJP, di mana fungsi dari RJP ini adalah untuk mempertahankan oksigenasi darurat ke jaringan tubuh berupa pemberian bantuan sirkulasi sistemik dan ventilasi. Nah, resusi jantung paru ini merupakan suatu metode untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahapan RJP, tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai penyebab henti nafas, kemudian penyebab henti jantung, tahapan RJP yang benar seperti apa, kemudian penghentian RJP kapan. Yang pertama kita bahas adalah penghentian henti nafas. Di mana penyebabnya adalah ada dua hal, yaitu sumbatan jalan napas dan depresi pernafasan. Untuk sumbatan jalan napas ini bisa disebabkan karena aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotrakeal tube yang tersumbat, ataupun kelainan akut glotis dan sekitarnya. Sedangkan untuk depresi pernafasan itu ada dua, ada yang sentral dan ada yang perifer. Untuk yang sentral bisa disebabkan karena efek samping penggunaan obat, intoksikasi karbon dioksida, tumor otak, ataupun tenggelam. Dan untuk depresi pernafasan perifer bisa disebabkan karena obat-obatan pelumpuh otot, miastenia gravis, ataupun poliomielitis. Nah, untuk penyebab henti jantung itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya adalah penyakit kardiovaskuler. Salah satunya contohnya seperti penyakit jantung iskemik, infak emboli paru, gangguan konduksi otot jantung. Nah, untuk penyebab lain dari henti jantung seperti kekurangan oksigen akut bisa disebabkan karena henti nafas yang akut ataupun sumbatan jalan nafas, serta efek obat-obatan seperti obat digitalis, quinolon, antidepresan, adrenalin, ataupun isoprenalin. Kemudian penyebab lain dari henti jantung adalah berupa gangguan asam basa maupun gangguan elektrolit seperti hiperkalemia, hipokalemia, hiperkalsemia, ataupun asidosis, serta kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas, tersengat listrik ataupun tenggelam, dan penyebabnya henti jantung yang lain berupa anestesi, pembedahan, serta shock. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai tahapan RJP, di mana di sini ada dua, yaitu HCA dan OHCA. HCA ini adalah kepanjangan dari Hospital Cardiac Arrest, sedangkan OHCA ini kepanjangan dari Out Hospital Cardiac Arrest, yaitu cardiac arrest yang terjadi di luar settingan rumah sakit. Nah, keduanya ini sebenarnya sama, cuma perbedaannya adalah terletak pada gambar ambulan di bagian OHCA atau Out Hospital Cardiac Arrest ini, di mana pada cardiac arrest yang terjadi di luar rumah sakit itu membutuhkan ambulans tentunya untuk membawa pasien dari tempat kejadian ke rumah sakit untuk diberikan penanganan bantuan hidup lanjutan.
Selanjutnya adalah tahapan RJP sesuai dengan guideline terkini, yaitu menurut AHA 2015. Itu terdiri atas beberapa hal yang disingkat dengan DRS-CAB. D itu adalah danger, R-nya adalah response, S-nya adalah short for help, C-nya circulation, A-nya airway, dan B-nya adalah breathing, yang mana akan dibahas satu-satu secara terperinci. Yang pertama adalah danger atau ancaman bahaya. Di sini kita harus memastikan keadaannya aman, baik untuk penolong maupun yang ditolong. Di mana pada tahap ini kita akan memastikan atau mengevaluasi ancaman bahaya, kemudian mengevaluasi penyebab cedera pada pasien tersebut, kemudian kita juga tidak lupa mempergunakan APD yang sesuai, dan memperhatikan berapa jumlah korban. Kemudian selanjutnya, setelah dirasa sudah aman dari bahaya, maka kita akan melakukan tahap selanjutnya yaitu berupa respons, yaitu kita mengecek respon korban atau memastikan kesadarannya dengan menggunakan verbal, yaitu dengan memanggil pasien seperti Pak bangun Pak atau Bu bangun Bu, atau dengan menggoyangkan korban atau menggoyangkan bahu korban di sini maksudnya. Dan kalau misalkan seandainya dengan cara verbal maupun menggoyangkan bahu korban tersebut tidak menimbulkan respon, kita bisa merangsang pasien dengan rangsang nyeri. Nah, di sini kita perhatikan tingkat kesadarannya yang disingkat dengan AHPU, yaitu A-nya adalah alert atau awas, V-nya adalah verbal atau suara, di mana pasien itu sadar ketika kita merangsang dengan verbal atau suara. Kemudian P-nya adalah pain atau nyeri, di mana pasien baru akan berespon ketika diberikan rangsang nyeri. Dan yang terakhir adalah U, unresponsive atau tidak merespon. Selanjutnya kita lakukan adalah shout for help, yaitu memanggil bantuan. Baik kita memanggil orang sekitar terdekat maupun dengan menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. Atau kita juga bisa meminta tolong kepada orang sekitar lokasi kejadian untuk menghubungi ambulans atau rumah sakit. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek atau memeriksa nadi dan nafas secara bersamaan, di mana dalam kurun waktu durasi kurang dari 10 detik, kita harus sudah bisa mengecek nadi dan nafasnya secara simultan. Di mana kalau misalnya pada orang dewasa, kita bisa mengecek nadinya dengan memeriksa arteri karotisnya, dan pada anak-anak bisa dengan mengecek arteri brachialisnya. Kemudian kalau misalkan dalam kurun waktu 10 detik itu tidak ada nadi, bisa langsung dilakukan kompresi dada atau RGP. Tidak lupa kita juga memeriksa nafasnya dengan melihat dan merasakan pergerakan dada atau perut korban, serta mendengarkan suara nafas pasien. Nah, adapun tahapan RJP yang benar adalah yang pertama kita letakkan dulu korban pada permukaan yang datar dan keras. Hal ini adalah untuk mendapatkan pendekatan yang adekuat pada pasien. Selanjutnya, kita memastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan kita yang benar untuk melihat recoil dada. Kemudian kita tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. Kemudian lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Kemudian kita mulai RJP dengan menekan dada dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit dan dengan kedalaman minimal 5 cm, tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada dapat mengembang kembali ke bentuknya semula atau yang disebut dengan recoil penuh, seperti yang tampak pada gambar di samping. Kita berikan 2 kali bantuan nafas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada dengan durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan nafas tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pembebasan jalan nafas atau yang disebut dengan airway. Nah, di sini kita bisa melakukan pembebasan jalan nafas dengan 2 cara, yaitu head tilt chin lift dan jaw thrust. Di mana untuk head tilt dan chin lift ini dilakukan apabila pada pasien kita pastikan tidak ada trauma pada lehernya. Sedangkan untuk jaw thrust sendiri, kita lakukan apabila kita mencurigai pasien ada cedera pada kepala, leher, ataupun tulang belakang. Nah, adapun cara-cara dan teknik yang benar untuk melakukan head tilt chin lift ini. Nah, head tilt dan chin lift ini dilakukan biasanya pada pasien yang tidak sadar dan tidak ada kecurigaan trauma leher, di mana
teknik ini dilakukan secara sederhana, aman, dan mudah. Tekniknya adalah dengan satu tangan penolong diletakkan pada dahi penderita atau pasien, kemudian lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Tangan penolong yang lain diletakkan pada bagian bawah dagu dan lakukan gerakan dagu ke depan atas, seperti tampak pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya, cara pembebasan jalan nafas yang lain dengan jaut ras. Apabila kita mencurigai pada pasien ini ada trauma pada lehernya. Jadi tekniknya adalah dengan mendorong sudut rahang kiri dan kanan pasien ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Sehingga totalnya kita melakukan triple airway maneuver, yaitu dengan ekstensi kepala, pendorongan mandibula ke depan, dan pembukaan mulut. Kemudian selanjutnya adalah breathing atau bantuan pernafasan, di mana kita memberikan bantuan nafas 1 kali bantuan nafas tiap 5-6 detik, dan dengan durasi sekitar 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Nah, ada 3 teknik di sini untuk melakukan bantuan pernafasan, yaitu bisa dengan mouth-to-mouth ventilation, bisa juga dengan pocket mask ventilation, bisa juga dengan big valve mask resuscitation. Yang pertama kita bahas adalah dengan menggunakan mouth-to-mouth ventilation. Jadi tekniknya adalah kita buka sedikit mulut pasien, kemudian ambil nafas yang panjang dan tempelkan rapat-rapat bibir penolong melingkari mulut pasien, lalu tiup selama 1 detik, dan lihat apakah dadanya terangkat. Kemudian kita juga tetap mempertahankan head tilt chin lift ini dan melepaskan mulut penolong dari mulut pasien dan melihat apakah dada pasien turun waktu ekshalasi. Kemudian ambil nafas lagi dan ulangi meniup. Nah, kita harus memastikan dada pasien ini berkembang atau mengembang pada setiap pemberian napas dan periksa nadi setiap 2 menit. Pemberian napas ini harus dilanjutkan hingga korban mulai bernafas dengan spontan atau penolong terlatih sudah tiba dan nadi korban menghilang, di mana pada kasus ini penolong harus segera memulai RGP. Selanjutnya adalah bantuan nafas dengan menggunakan ventilation barrier, di mana teknik bantuan nafas buatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa ventilation barrier, dengan tetap mempertahankan jalan nafas head tilt chin lift. Adapun tekniknya adalah dengan meletakkan sungkup pada wajah pasien, di mana bagian puncaknya itu ada di bagian atas hidung dan bagian basisnya di dagu, menutupi tanpa ada daerah yang bocor dan tidak boleh menekan mata. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai teknik memegang big valve mask resuscitation. Apabila satu penolong, nah di mana satu penolongnya ini, satu tangannya itu dengan ibu jari dan jari telunjuk melingkari pinggir sungkup dan jari-jari lainnya mengangkat rahang bawah, sedangkan tangan yang lain itu memompa kantung napas sembari melihat dada yang terangkat. Sedangkan apabila penolongnya ada 2, maka satu penolong pada posisi di atas kepala pasien itu menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dan kanan untuk mencegah agar tidak ada kebocoran di sekitar sungkup dan mulut. Kemudian jari-jari yang lain mengangkat rahang bawah dengan mengekstensikan kepala sembari melihat pergerakan dada. Sedangkan untuk penolong kedua, secara perlahan memompa kantung sampai dada terangkat. Nah, untuk penghentian RJP, ini resusitasi jantung paru itu bisa dihentikan apabila sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif telah timbul pada pasien, atau resusitasi diambil alih oleh yang berkompeten di bidangnya, atau apabila pasien ini tidak sadar, kemudian tidak ada pernafasan spontan, dan disertai dilatasi pupil selama 15 sampai dengan 30 menit. RJP, atau pasien asistol selama 30 menit setelah RJP dan pemberian obat-obatan yang optimal, serta apabila penolong merasa kelelahan. Kemudian apabila RJP ini berhasil, di mana pasien sudah ada nadi dan sudah ada pernafasan, akan dilakukan recovery position atau posisi pemulihan. Tekniknya adalah dengan salah satu tangan diletakkan di bawah dagu untuk membiarkan mulut terbuka, tangan lainnya dilipat untuk menghindarkan pasien terguling, dan salah satu kaki dilipat untuk mensupport tubuh pasien. Baiklah, sekian presentasi mengenai bantuan hidup dasar. Saya berharap semoga informasinya bisa berguna. Kemudian juga apabila saya ada salah kata ataupun ada yang kurang, mohon segera dikoreksi.
dan terima kasih atas perhatiannya.